Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kembali Madia akan menganalisa. Untuk kali ini Madia akan menganalisa Pendeta Luis Prasetyo, di mana di sini dia mengkorelasikan dengan ajaran Islam mengenai pembahasan tentang ketuhanan. Oke, langsung saja ya kita analisa apa yang ingin mereka sampaikan mengenai ketuhanan. Oke, go. Kakak ada bukti nggak di Alkitab kalau Yesus bilang dia Tuhan dan sembahlah aku? Kalau ada bukti ya saya mau percaya, bahkan saya mau masuk Kristen. Kak, Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Yakin mau dengar penjelasan saya? Nanti kalau saya kasih tahu kebenarannya, kamu malah bilang saya penyebar hoax lagi. Sorry ya, saya bukan ibu penebar hoax. Kakak ada bukti nggak di Alkitab kalau Yesus bilang dia Tuhan dan sembahlah aku? Kalau ada bukti ya saya mau percaya, bahkan saya mau masuk Kristen. Pertanyaanmu kok sama kayak Pak Zakir Naik ya? If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. Rendah banget tau nggak? Masa iman kok dipakai untuk taruhan? Jangan-jangan kamu anak buahnya Pak Zakir Naik ya? Iya kak, kakak ini selalu tahu aja. Sampai peramal ya kak? Ya enggak lah, itu kan pertanyaan klasik dari pengikutnya Pak Zakir Naik. Sampai bosan aku dengarnya. Gimana, kakak ada ayatnya kak? Banyak banget sebenarnya. Tapi saya mau tunjukin satu bukti dulu bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan lewat makna anak Allah. Kakak ini saya suruh buktikan bahwa Yesus itu Allah, malah dibilang Yesus itu anak Allah. Gak setuju aku kak, gak setuju. Allah itu gak beranak dan diperanakkan. Siapa bilang Tuhan itu beranak dan diperanakkan? Orang Kristen toh, masa bilang Yesus itu anak Allah? Itu kan berarti kalian bilang kalau Allah beranak dan diperanakkan. Astaga naga. Tadi waktu saya bilang begini, jangan-jangan kamu anak buahnya Pak Zakir Naik ya? kamu bilang iya. Iya kak, kakak ini selalu tahu aja. Memangnya gua menikah lalu punya anak dan dinamakan anak buah gitu? Enggak lah, itu kan kata majemuk yang artinya bawahan bos. Jadi nggak bisa diartikan buah punya anak. Terus kalau anak tangga menurutmu gimana? Apakah tangga menikah lalu punya anak? Enggak juga lah kak, itu juga kata majemuk yang artinya tangga itu sendiri. Terus kalau ketemu kata anak Allah, lalu kenapa kamu bilang Allah menikah lalu punya anak namanya anak Allah? Loh, memangnya itu kata majemuk juga kak, yang punya arti lain? Iya, selama ini orang non-Kristen, bahkan Pak Zakir Naik pun berpikir bahwa anak Allah itu berarti Allah mempunyai anak. Padahal artinya lain. Ketahuan gak pernah baca Alkitab. Memangnya artinya apa kak? Anak Allah itu artinya Allah yang menjadi manusia, atau Allah dalam wujud manusia. Yang bener ah kak, masa Allah jadi manusia? Oke, di sini Madia akan menganalisa dulu ya pernyataan atau argumen Pendeta Luis ini. Di satu sisi dia memaknai anak Allah itu dengan makna yang tidak sebenarnya. Tapi di posisi lain dia menggiring opini bahwa bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia gitu loh. Jadi ini suatu pertentangan atau kontradiksi dalam menyikapi sesuatu yang terjadi pada pemaknaan mengenai manusia, Tuhan yang jadi manusia itu sendiri, kemudian dia korelasikan dengan
anak Allah yang katanya itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi ini seolah-olah bertolak belakang, tetapi tetap diyakinin gitu loh. Ini yang perlu kita bahas kembali. Oke, go. Gak mungkin gak percaya aku. Orang Kristen aja yang bilang kayak gitu. Orang Yahudi, bahkan Nabi Abraham saja gak akan percaya kalau Allah dibilang jadi manusia. Jadi kamu selama ini berpikir bahwa Allah itu tidak bisa menjadi manusia, dan orang Yahudi tidak percaya bahwa Allah bisa menunjukkan dirinya dalam wujud manusia. Begitu menurutmu? Iya Kak, itu yang dibilang Pak Zakir Naik. Kamu nggak belajar baik-baik Alkitab, nak? Hah? Coba kamu buka dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-1. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Di ayat yang pertama ini jelas dikatakan bahwa Tuhan dia menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi ketika Abraham melihat Tuhan yang menampakkan diri ini, Abraham justru melihat 3 orang yang berdiri di depannya. Ayat yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dari 3 orang ini, kita tahu bahwa 2 orang ini adalah malaikat. Pasal 19 ayat yang ke-1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Dan Oke, di sini kembali Madia akan menanggapin dulu. Di sini Pendeta Louis telah mengutip Kejadian 18 ayat 1 dan ayat 2 tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa bahasa Ibrani itu terdiri 22 huruf. Jadi 22 huruf tidak satu pun itu berhuruf vokal hidup gitu loh. Jadi Anda bisa cek sendiri Pendeta Louis, itu bahasa Ibrani kuno itu tidak ada mengandung huruf vokal. Semua berhuruf mati dan tidak berhuruf vokal hidup ya. Jadi bagaimana ini menyikapinya? Jadi makna yang Anda geserkan pada Kejadian 18 ayat 1, makna Tuhan itu tidak ada mengandung Tuhan. Karena itu makna hidup baru dimunculkan pada Ibrani yang modern gitu loh. Sedangkan kitab Ibrani ini pada masa itu masih bermakna Ibrani kuno, ditulis dalam bahasa Ibrani kuno. Jadi ini pertimbangannya ya. Jadi makna Tuhan itu belum tentu, karena makna tidak ada makna hidup huruf Ibraninya. Bisa aja itu Tuhan ya kan. Tuhan atau makna yang lain itu bisa terjadi di makna itu gitu loh. Anda sendiri di sini sudah menulis, sudah menggiring opini bahwa itu adalah Tuhan. Nah itu tolong ini Anda cek kembali makna Adonai itu loh. Makna Adonai itu kan bermakna, ada makna panjang dan makna yang pendek gitu loh. Sehingga tidak bisa terkorelasi Anda maknai dengan makna Tuhan. Tolong ya, ini Anda cek kembali bahasa Ibrani yang kunonya. Dia tidak memakai makna hidup tambahannya. Jadi makna Tuhan yang Anda sampaikan ini belum benar, belum sesuai dengan makna bahasa Ibrani yang masa Ibrani kuno dulu gitu loh. Oke, saya kira ini cukup untuk menggambarkan bahwa sebenarnya ini juga masih kontroversi makna Tuhan atau makna Tuhan dalam bahasa Ibrani yang kuno. Karena bagaimanapun tidak mengenal dia makna vokal hidup. Tidak ada penambahan makna bahasa hidup. Huruf hidup tidak ada dalam bahasa Ibrani kuno. Oke, lanjut dulu ya. Satu orang atau pribadi ini yaitu Tuhan sendiri dalam pribadinya sebagai manusia. Ayat 33. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Di ayat 15, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman. Kata Tuhan di sini memakai huruf besar semuanya, yang artinya adalah Allah Yahweh. Tetapi
Tuhan atau Yahweh berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Dan kalau kita melihat, yang mengatakan bahwa Sarah itu tertawa adalah salah satu orang dari ketiga orang ini. Dan ini jelas menunjukkan bahwa Allah dalam pribadinya sebagai manusia. Bener ya? Kok aku nggak perhatikan? Ya hanya Pak Zakir Naik dan pengikutnya selalu salah paham dan selalu mengatakan bahwa anak Allah itu artinya Allah yang menikah dan punya anak. Allah yang... Oke, di sini kembali Madia akan menjawab dulu ya. Itu kan Abraham pada saat itu menawarkan istirahat gitu loh. Menawarkan istirahat kepada 3 orang tersebut. Nah, itu otomatis bahwa Nabi Abraham itu tidak mengetahui siapa orang yang ditawarkan itu. Kalau dia mengetahui bahwa itu Tuhan, tidak mungkin dia mau menawarkan orang ketiga orang yang datang itu istirahat juga dengan jamuan makan gitu loh. Jadi kalau memang orang itu Tuhan, ini korelasinya yang tidak bisa yang perlu menjadi pertimbangan Anda Pendeta Louis ya, untuk mengkorelasikan makna Tuhan pada masa bahasa Ibrani kuno, kemudian Anda korelasikan dengan Injil Perjanjian Baru. Oke? Saya lanjut dulu argumen Anda. Go. Yang beranak. Kalau Anda meyakini bahwa Abraham itu adalah nabi Anda, kok Anda tidak setuju dengan imannya Abraham yang percaya bahwa Allah bisa menunjukkan dirinya dalam wujud manusia? Oke, mengapa orang Islam tidak percaya dengan argumen ini dalam kitab ini? Karena kitab perjanjian bahasa Ibrani dulu, kitab Injil Perjanjian Lama bahasa Ibrani kuno dulu, itu memakai makna mati semua, bukan huruf hidup gitu loh. Jadi makna Tuhan itu ada penambahan huruf hidup. Jadi bisa dikatakan bahwa karena ada penambahan modern dalam bahasa Ibrani itu makna hidup, ditambahi huruf hidup, maka berubah maknanya dari Tuhan menjadi Tuhan gitu loh. Itu yang perlu pertimbangan mengapa kami tidak percaya bahwa orang yang datang pada saat kejadian 18 di ayat 1 tersebut Tuhan menjadi manusia, karena tidak ada makna Tuhan itu loh. Tuhan dengan Tuhan Adonai itu penambahan doang, penambahan dengan bahasa Ibrani dengan makna huruf yang hidup. Nah, itu yang pertama ya, Pendeta Louis. Yang kedua, kalau memang Tuhan itu datang dalam bentuk 3 orang tersebut, salah satunya itu Tuhan, keduanya itu malaikat, 2 orang itu, mengapa Nabi Ibrahim menawarkan makan dan minum, bahkan istirahat? Kalau dia tahu Tuhan, ngapain dikasih tahu begitu gitu loh. Berarti itu menandakan Nabi Ibrahim itu tidak mengetahui bahwa yang datang itu Tuhan gitu loh. Kalau dia tahu, ngapain ditawarkan ayo makan, ayo minum, ayo istirahat? Itu secara secara jawaban logikanya. Oke, ini sudah terjawab semua ya, masalah Anda korelasikan bahwa Tuhan jadi manusia itu sudah terjawab dan terbantahkan. Ini saya lanjut dulu ke argumen Anda. Go. Itu kan aneh guys. Oke deh Kak, tapi emang ada. Yesus mengakui sendiri kalau dia itu Allah yang menjadi manusia. Kalau ada dia mengakuinya, aku baru yakin kalau dia mengakui bahwa dirinya Allah. Oke, dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 13-17. Pada waktu itu Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jawaban itu ingin menekankan bahwa benar Petrus apa yang kamu katakan itu. Sebab itu juga yang dikatakan Bapa yang di surga, bahwa Yesus
atau pribadinya adalah anak Allah atau Mesias yang dijanjikan sejak zaman perjanjian lama. Jadi pernyataan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah atau Allah yang menjadi manusia itu dinyatakan benar oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, dia atau Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dirinya adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya saya itu bingung dengan orang-orang yang katanya belajar Bible, Alkitab, versi bahasa Ibrani lah, versi bahasa Arab lah, dan lain-lain. Tetapi tidak mengerti arti kata anak Allah yang benar. Lalu pergi mengajarkan, mendakwah, berfirman ke orang lain, dan mengatakan konsep anak Allah yang berbeda dengan yang semestinya. Oke, kembali sini Madia akan menanggapin dulu argumen pendeta Louis ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Kembali Anda silahkan buka di Yohanes 5 ayat 37. Itu juga sudah dikatakan bahwa saya bacakan langsung artinya ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini Yohanes loh yang berbicara, pendeta Louis. Jadi artinya kalau Anda mengatakan Tuhan jadi manusia, maka Anda bertentangan dengan Yohanes. Ayat Yohanes ini sudah mengatakan bahwa kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bagaimana ini pendeta Louis? Kalau Anda mengatakan Tuhan tetap jadi manusia, berarti Anda sendiri bertentangan dengan Yohanes 5 ayat 37 tersebut. Nah, ini saya kembali tambahkan lagi. Silakan Anda buka Keluaran 33 ayat 20. Lagi berfirman dia, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti mati semua, pendeta Louis. Jadi apabila ada orang itu melihat Tuhan, maka dia berarti mati semua. Nah, ini otomatis mengcounter jawaban Anda dalam Injil yang lain bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Ya, artinya begini, ada pertentangan antara Injil Yohanes dan Keluaran itu dengan ayat yang Anda sampaikan bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Bagaimana ini Anda menjawab? Silahkan Anda jawab sendiri. Yang jelas ini ada pertentangan dalam posisi ini. Ada kontradiksi. Apakah benar Tuhan jadi manusia itu bisa dipakai atau tidak? Ini terbukti tidak bisa dikorelasikan ke ayat-ayat di dalam kitab Injil itu sendiri. Ini belum membahas tentang Al-Quran, belum membahas tentang kitab Injil Perjanjian Lama atau kitab Taurat yang Anda katakan tadi bahwa ada korelasi pada Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim. Oke, saya lanjut dulu ya. Siapa sekarang yang Bapak hoax saya? Terus bukti Yesus minta disembah, Kak? Gini ya, apakah jika seseorang itu mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atau minta disembah, lalu dia menjadi Allah? Enggak juga, Kak. Misalnya ada orang yang berkata bahwa dirinya adalah Tuhan dan meminta untuk orang-orang yang ada menyembah dia, apakah dengan melakukan ini dia itu memang benar-benar Allah? Enggak juga, Kak. Benar, ini dia. Terima kasih, saya adalah Allah di dunia. Orang ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dan minta disembah. Apakah dia adalah Tuhan? Enggak lah, dia kan penyesat. Benar sekali. Sekalipun Tuhan Yesus tidak minta disembah, tetapi karena dia adalah Allah, ya kita sah-sah aja kalau mau sembah dia. Oke, buat kamu yang masih ada pertanyaan lagi, jangan. Oke, di sini saya akan simpulkan bahwa di dalam Injil Perjanjian Baru pun itu mengenai manusia, Tuhan jadi manusia itu terjadi pertentangan, terjadi korelasi. Berarti Anda silahkan cek di Yohanes 5 ayat 37 ya. Terus di Keluaran 3 ayat 20. Jadi di sini artinya terjadi kontradiksi, artinya tidak benar bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Oke, itu sudah jelas dulu ya, pendeta. Nah, kemudian apabila Anda mencoba untuk memaknai dalam konsep ketauhidan bahwa memang tidak pantas tuh loh.
ngapain Tuhan jadi manusia gitu loh. Tuhan itu maha segalanya, untuk apa dia mau jadi manusia? Misalkan anggaplah kita seorang tukang, dia membuat kursi atau meja, ngapain dia mau jadi meja gitu loh. Dia membuat kursi meja, terus untuk menunjukkan eksistensi ke meja itu, ngapain dia jadi meja atau kursi gitu loh. Jadi ini membuat logika yang harus Anda bisa terima gitu loh, karena bagaimanapun logikanya ngapain gitu loh. Tuhan capek-capek ngurusin hal-hal untuk menunjukkan identitasnya sebagai manusia. Itu dalam ajaran ilmu tauhid itu terbantahkan semua, Pendeta Luis, kalau Anda mencoba untuk mengkorelasikan dengan ajaran tauhid. Nah, kemudian Anda tadi mencoba mengkorelasikan dengan Nabi Abraham pada perjanjian lama di kitab Taurat. Juga itu sudah terbantahkan bahwa bisa aja yang hadir pada saat Nabi Abraham tersebut bukan Tuhan memang, tetapi itu adalah malaikat yang disuruh Tuhan mendatangi Nabi Abraham atau Ibrahim itu sendiri gitu loh. Jadi bagaimana kalau misalkan Tuhan menjadi manusia, apa titik lemahnya, Pendeta Luis? Ya titik lemahnya ya kalau begitu caranya nanti banyak dong Tuhan yang bakal terjadi gitu loh. Itu kan Tuhan bentuk manusia, itu hasil firman. Berarti firman itu menjadi manusia, berarti perwujudan kepribadian Tuhan menjadi manusia. Bagaimana kalau Tuhan menciptakan bumi atau menciptakan gunung? Apakah kepribadian Tuhan menjadi gunung? Berarti Tuhan banyak dong. Tuhan menjadi kepribadian gunung, Tuhan menjadi kepribadian bumi atau benda-benda langit lainnya. Apakah Tuhan itu banyak gitu loh. Nah, itu titik lemahnya apabila Tuhan menjadi kepribadian pada makhluk yang diciptakannya gitu loh. Secara logis, secara nilai akalnya sangat wajar sekali ya Pendeta Luis ya. Tapi ini makna sangat dalam. Saya kasih tahu Anda. Tuhan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjadikan, jadilah sesuatu maka jadi. Nah, Tuhan menciptakan Yesus atau Isa Al-Masih, jadilah Yesus, maka ditiupkanlah ruh kepada Yesus atau Isa itu. Nah, kemudian apakah ruh Tuhan itu atau firman Tuhan itu bergabung sama yang dicipta hasil perkataan Tuhan itu? Tentunya tidak, Pendeta gitu loh. Kalau dia menjadi bergabung pada yang hal firman tersebut juga bergabung sama hasil yang difirmankan itu, maka bakal terjadi banyak Tuhan gitu loh. Ini ya Pendeta ya, titik lemahnya Anda mencoba untuk memaknai apabila Tuhan menjadi manusia. Oke, selamat merenungkan. Semoga Anda juga bisa mengerti, tidak mengkorelasikan dalam ajaran Islam mengenai pemaknaan Tuhan jadi manusia itu sendiri. Sini Islam sudah menjawab dengan sebenar-benarnya, dengan fakta dan korelasi yang sejelas-jelasnya, dengan logika yang sebenar-benarnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.